Selamat datang di channel Opini Bola ID, sebuah channel dari Rifki Ramadan. Sebelum kita lanjut di pembahasan hari ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe di sebelah kanan dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sepak bola. Kalau sudah, mari kita mulai berita yang pertama. Gol pertama Liverpool di Premier League pada tahun 2021. Roberto Firmino menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak gol di Premier League pada tahun 2021 saat Liverpool menang 3-1 atas tuan rumah Tottenham Hotspur. Seperti yang diketahui, 3 laga sebelumnya di Premier League pada tahun 2021, Liverpool gagal mencetak gol setelah mereka kalah 1-0 dari Southampton dan Burnley, juga 0-0 dari Manchester United. Krisis bek tengah Jurgen Klopp keluhkan keadaan. Liverpool kembali krisis bek tengah setelah bek tengah mereka asal Kamerun, Joel Matip, mengalami cedera ankle. Ia sempat diduetkan dengan Jordan Henderson sebagai bek tengah pada babak pertama saat berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Menanggapi krisis bek tengah dan deadline jendela transfer musim dingin yang saat itu hampir ditutup, Jurgen Klopp selaku nakoda klub pun memberikan komentarnya. "Saya bukan orang yang pilih-pilih atau apapun, tapi kami perlu menemukan pemain yang tepat. Kami masih punya beberapa pemain bek tengah meskipun tidak banyak," kata Klopp seperti yang dilansir oleh liverpoolfc.com. Elkan Bagot menandatangani kontrak profesionalnya. Salah satu bek tengah potensial timnas Indonesia U19 keturunan Inggris, Elkan Bagot, menandatangani kontrak profesionalnya bersama klubnya Ipswich Town hingga tahun 2023. Bagot sudah melakukan debut profesionalnya bersama Ipswich Town di ajang EFL Trophy saat mereka menang 2-0 atas Gillingham pada tanggal 6 Oktober 2020. Seperti diketahui sebelumnya, pemain berpostur 194 cm ini dikait-kaitkan diminati oleh salah satu klub Premier League yaitu West Ham United. Jersey futuristik dari Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain baru-baru ini merilis jersey keempat mereka yang berkolaborasi dengan Jordan. Terlihat jersey keempat mereka itu bernuansa futuristik. Sanksi lanjutan untuk Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku mendapatkan sanksi larangan bermain di Coppa Italia sebanyak 1 pertandingan setelah kedua mantan pemain Manchester United tersebut terlibat adu mulut saat derby Milan tersaji babak perempat final Coppa Italia yang berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Inter Milan. Jose Mourinho terkait tackle yang diterima Harry Kane. Itu tackle buruk dari Thiago. Salah satu ujung tombak Tottenham Hotspur, Harry Kane mengalami cedera ankle di kedua kakinya saat Tottenham Hotspur menjamu Liverpool. Ia dipaksa ditarik keluar pada babak pertama. Jose Mourinho memberikan komentar terkait cedera yang dialami pemain andalannya itu. 2 pergelangan kakinya Kane yang pertama itu hasil tackle buruk dari Thiago Alcantara. Yang kedua, saya tidak tahu karena apa, ucap Mourinho kepada BBC Radio. Pensiun impian dari Angel Di Maria. Bintang Paris Saint-Germain Angel Di Maria membuka suara soal pemain yang ia inginkan bermain bersamanya di klub. Ternyata pemain yang ia sebutkan tak lain adalah rekannya di timnas Argentina, yaitu Lionel Messi. "Saya telah bermain bersama Cristiano Ronaldo, Neymar, dan Kylian Mbappe. Kalau saya bisa bermain dengan Leo di level klub, saya bisa pensiun dengan senang," kata mantan pemain Real Madrid tersebut. Franck Ribéry, pemimpin baru Fiorentina. Menurut Direktur Fiorentina, Daniel Pret, kepada Sky Sport Italia, ia mengatakan bahwa Franck Ribéry merupakan sosok pemimpin bagi pemain muda Fiorentina. Pemain veteran asal Prancis tersebut mencetak 1 gol saat Fiorentina ditahan imbang oleh Torino pada laga lanjutan Serie A. Pusat latihan klub dari Ligue 1 diserang supporter. 2 klub bersejarah asal Prancis, Olympique Marseille dan Saint-Étienne, diserang oleh supporter mereka masing-masing, tepatnya di pusat latihan pada waktu yang hampir berdekatan. Bukan tanpa alasan sebenarnya, karena kedua klub peserta Ligue 1 ini sedang mengalami sederet hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Palmeiras juara Copa Libertadores 2020. Dua klub Brazil, Palmeiras dan Santos, dipertemukan pada laga final Copa Libertadores 2020 pada tanggal 31 Januari 2021. Namun kemenangan jatuh kepada Palmeiras setelah pemain pengganti mereka, Breno Lopez, mencetak gol melalui sundulan kepala pada menit ke-90 plus 9. Skor tipis 1-0 tidak berubah untuk keunggulan Palmeiras. Dengan demikian maka Palmeiras berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia Antar Klub 2020 di Qatar dan langsung berada di babak semifinal.
Kemenangan tersebut menjadikan trofi kedua mereka di Copa Libertadores setelah tahun 1999. Pemain Manchester United kembali menjadi korban rasis. Pemain Manchester United, Marcus Rashford, mendapat perlakuan rasis di kolom komentar Instagramnya, menyusul performanya yang tak kunjung membaik saat Manchester United bermain imbang melawan Arsenal. Sebelumnya, dua pemain Manchester United lainnya, Axel Tuanzebe dan Anthony Martial, juga mendapat teror dari supporter Manchester United setelah mereka kalah dari juru kunci Premier League Sheffield United. Oleh karena itu, tagar United Against Racism bertebaran di mana-mana dan semua foto profil akun media sosial Manchester United berganti logo klub menjadi warna hitam sebagai bentuk perlawanan terhadap aksi rasis. Selain itu, dua pemain klub Premier League lainnya, Reece James dari Chelsea dan Romani Sawyers dari West Bromwich Albion, juga mendapat perlakuan rasis. Kekalahan perdana bagi Mauricio Pochettino. Lorient berikan kekalahan perdana Mauricio Pochettino sebagai pelatih anyar Paris Saint-Germain setelah Lorient menang 3-2 atas klub ibu kota Prancis tersebut. Sebelumnya, Pochettino berhasil membawa Les Paris meraih 5 kemenangan dan sekali imbang, plus 1 trofi Piala Super Prancis saat menang 2-1 atas Olympique Marseille. Hasil tersebut membuat Paris Saint-Germain menelan 5 kekalahan di Ligue 1 hingga sekarang. Tottenham Hotspur kalah, Jose Mourinho salahkan taktik Brighton. Lagi-lagi Tottenham Hotspur mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya dikalahkan oleh Liverpool, kini mereka dikalahkan oleh peringkat ke-17 klasmen Premier League, Brighton and Hove Albion. Kehadiran Gareth Bale sebagai pengganti posisi Harry Kane yang sedang mengalami cedera ankle tak dapat menghindarkan pasukan Jose Mourinho ini kalah 1-0 di Amex Stadium. Mereka hanya sanggup melepaskan 8 tembakan, setengah dari jumlah tembakan yang dilakukan oleh tuan rumah, yaitu 16 tembakan. Hasil tersebut membuat mereka sangat sulit untuk merebut puncak klasmen. Di akhir pertandingan, Mourinho menyebutkan kalau Brighton memainkan strategi parkir bus. Dayot Upamecano kemungkinan ke Bayern Munchen. Mengenai kabar Dayot Upamecano, Direktur Bayern Munchen Hasan Salihamidzic memberikan komentarnya. Upamecano ke Bayern, tentu saja kami sedang memikirkannya. Kami sudah mengadakan pertemuan yang bagus dengan agennya. Mari kita lihat apa yang terjadi, kata legenda Bayern Munchen tersebut seperti yang dikabarkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano. Lingard ke West Ham, Pellistri ke Alaves, Rojo menyusul. Dua pemain Manchester United, Jesse Lingard dan Facundo Pellistri, dipinjamkan saat hari akhir penutupan bursa transfer musim dingin. Lingard dipinjamkan ke sesama klub Premier League West Ham United hingga akhir musim tanpa opsi pembelian. Sedangkan Pellistri memilih Spanyol sebagai tujuannya, yaitu Deportivo Alaves. Kabar lainnya, Marcos Rojo juga akan menyusul kepindahannya ke negara asalnya, yaitu ke Boca Junior. Menilik nilai kontrak fantastis Lionel Messi. Menurut kabar El Mundo, seperti yang mereka beritakan pada halaman depan koran, Lionel Messi memiliki nilai kontrak sebesar 505,2 juta euro selama 4 tahun atau 138 juta euro per musimnya. Belum lagi tambahan bonus loyalitas sebanyak 77,9 juta euro, nilai yang begitu fantastis. Piala Dunia Antar Klub 2020 akan dimulai. Di laga kontinental pada ajang Piala Dunia Antar Klub 2020 akan tersaji duel antara juara Liga Champions CONCACAF Tigres yang akan berhadapan dengan pemenang Liga Champions AFC Ulsan Hyundai pada tanggal 4 Februari 2021 pada putaran kedua. Sedangkan juara Liga Qatar sekaligus tuan rumah Al Duhaili akan menantang pasukan Raja Afrika Al Ahli sehari sesudah Tigres versus Ulsan Hyundai. Sebelumnya Al Duhaili menang WO 3-0 atas Auckland City setelah perwakilan asal Konfederasi OFC tersebut yang mengundurkan diri.